Oke, kita lanjutkan tutut liar online membahas kisi-kisi Fisdas 1B. Di sini masih di minggu 11, yaitu topiknya tentang gelombang dan suara. Kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6 mampu menerapkan fenomena efek Doppler. Di sini soalnya itu pilihan ganda dan tipenya itu sedang. Poinnya di sini 7. Sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, sebelum ke soalnya, di sini saya pengen jelaskan dulu ya efek Doppler. Jadi efek Doppler ini tuh berkaitan dengan frekuensi yang didengar oleh manusia dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber. Nah, persamaannya di sini tuh persamaannya kayak gini. Fp itu sama dengan V plus minus Vp dibagi sama V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, Vp itu frekuensi pendengar. Jadi P itu pendengar. Gitu ya. Jadi yang ada P-nya itu pendengar. Berarti yang ini kecepatan pendengar. Nah, sekarang di sini ada S. Nah, kalau S berarti itu sumber. Berarti kalau Vs berarti kecepatan sumber. Kalau Fs berarti frekuensi sumber. Gitu. Jadi kita tulis aja lah ya. Vp berarti frekuensi pendengar, Fs berarti frekuensi sumber. Kalau V itu kecepatan. Nah, kecepatan di sini itu kecepatan suara di udara. Kecepatan suara di udara itu udah ada ketetapannya. Gitu. Tergantung juga nih, tergantung dari soalnya dikasih tahu atau enggak. Nah, biasanya kecepatan suara itu 343 meter per sekon. Kemudian Vp ini kecepatan pendengar. Terus yang terakhir ada Vs kecepatan sumber. Terus juga jangan lupa ya satuan-satuannya. Kalau frekuensi satuannya Hz. Jadi frekuensi satuannya Hz. Terus kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon. Ini juga sama kecepatannya meter per sekon. Selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada plus minus ya. Plus minus Vp, di sini juga plus minus Vs. Apa itu maksudnya? Jadi maksudnya nilai Vp ini bisa bernilai plus, bisa juga bernilai minus. Nilai Vs juga sama, bisa bernilai plus, bisa juga bernilai minus. Nah, di sini Vp itu akan bernilai plus kalau pendengarnya itu mendekati sumber. Gitu ya. Jadi Vp itu akan plus kalau pendengarnya itu mendekati sumber. Gitu. Jadi logikanya kalau kalian mendekati sumber bunyi, maka suara yang kalian dengar itu kan akan lebih kencang gitu ya. Jadi makanya plus. Gitu. Terus Vp itu akan bernilai minus kalau menjauhi sumber. Jadi pendengarnya itu menjauhi sumber. Jadi logikanya kalau kalian menjauhi sumber suara, maka suara yang kalian dengar itu akan semakin kecil. Gitu. Di sini ada Vs. Vs itu berbanding terbalik dengan frekuensi yang kita dengar. Gitu. Nah, di sini nilai Vs itu akan bernilai positif kalau sumbernya menjauhi pendengar. Gitu. Jadi Vs akan positif kalau sumbernya menjauhi pendengar. Kemudian Vs ini itu akan bernilai negatif kalau sumbernya mendekati pendengar. Jadi gampangnya kebalikan dari si Vp. Sekarang kita masuk ke soalnya. Ini soal nomor 6. Mampu menjelaskan fenomena efek Doppler. Soalnya sirene dari mobil polisi memancarkan bunyi pada frekuensi 1600 Hz. Jadi di sini kan memancarkan bunyi ya. Berarti di sini tuh kita diketahui Fs-nya. Fs-nya sama dengan 1600 Hz. Saat mobil dalam kondisi diam. Jadi di sini mula-mulanya Vs-nya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, terus di sini berapakah yang ditanya ya? Yang ditanya berapakah frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam? Berarti yang ditanya Fp, terus pengamatnya diam. Berarti di sini Vp-nya itu 0. Gitu. Jadi Fp-nya itu berapa? Apabila mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon ke arah. Jadi di sini si Vs-nya itu 25 meter per sekon ke arah A mendekati pengamat. Berarti di sini A mendekati pengamat. Terus yang B menjauhi pengamat. Gitu. Nah, di sini konsepnya gini ya. Kalau mendekati pengamat, maka Vs-nya itu akan negatif ya. Jadi di sini kita udah tahu nih bahwa negatif Vs. Nah, kalau menjauhi pengamat nanti Vs-nya bakal
positif ya. Jadi menjauhi pengamat atau pendengar, maka Vs-nya positif. Gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih ke dalam rumusnya nih. Gitu. Jadi kita jawab yang A. Yang A itu kan Fp ya. Fp sama dengan V ditambah Vp dibagi. Nah, di sini V yang pertama kan karena mendekati ya, mendekati pengamat, maka minus Vs dikali sama Fs gitu. Nah, V-nya di sini kan nggak diketahui di soal ya, berarti kita pakai V yang di sini 343 ditambah Vp. Vp-nya di sini tuh 0 ya, jadi 0 dibagi V-nya itu 343 dikurang Vs. Vs-nya di sini 25. Kemudian dikali sama Fs. Fs-nya itu 1600. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung hasilnya 1726 Hz. Gitu. Sekarang kita jawab soal yang B. Yang B ini sumbernya menjauhi pengamat ya. Jadi di sini Fp itu sama dengan V plus Vp dibagi V. Di sini karena menjauhi pengamat maka plus ya, plus Vs dikali Fs. Di sini V-nya udah ada 343 ditambah Vp, Vp-nya itu 0 dibagi V, V-nya itu 343 terus ditambah Vs, Vs-nya itu 25 dikali Fs, Fs-nya itu 1600. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau kita hitung maka hasilnya itu 1491 Hz. Gitu. Jadi ini frekuensi yang didengar oleh pengamat gitu. Jadi bisa kita lihat ya bahwa saat mobilnya itu mendekati pengamat maka frekuensinya itu tambah kenceng gitu yang didengar. Frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan lebih besar dibandingkan saat mobilnya itu menjauhi pengamat. Frekuensinya menjadi 1491 Hz. Gitu. Jadi itu untuk pembahasan kita di soal nomor 6. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.